Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rabuna, semester 3 Prodi PIAUD. Saya akan menjelaskan kurikulum operasional PAUD Pelita Hati. Kurikulum operasional PAUD Pelita Hati tahun 2024-2025. 1. Karakteristik PIAUD Pelita Hati. Karakteristik sekolah PIAUD di pedesaan. PIAUD di pedesaan memiliki khas yang unik dan menarik yang sering berbeda dengan PIAUD di perkotaan. Yang pertama, karakteristik umum PIAUD di pedesaan, yaitu 1. Keterbatasan sarana dan prasarana, yaitu ruang kelas yang sederhana, peralatan bermain yang terbatas, seringkali memanfaatkan bahan-bahan alami di sekitar. Akses terhadap teknologi yang masih terbatas. 2. Lingkungan alam yang kaya, yaitu banyak kesempatan untuk belajar langsung dari alam, seperti kebun, sawah, sungai, dan hutan. Kegiatan belajar sering dilakukan di luar ruangan. 3. Keterlibatan masyarakat. Masyarakat desa sangat berperan aktif dalam kegiatan PIAUD. Orang tua seringkali menjadi tenaga pendidik tambahan. Adanya kerjasama dengan tokoh masyarakat seperti kepala desa atau tokoh agama. 4. Nilai-nilai lokal yang kuat, yaitu kurikulum PIAUD seringkali dipadukan dengan nilai-nilai lokal seperti adat istiadat, budaya, dan keaktif lokal. Kegiatan belajar seringkali melibatkan seni dan 5. Fokus pada keterampilan hidup. PIAUD di pedesaan lebih menekankan pada keterampilan hidup sehari-hari, seperti berkebun, beternak, memasak, dan kerajinan tangan. Kelebihan PIAUD Pelita Hati di pedesaan, yaitu pembelajaran yang holistik. Anak-anak belajar melalui pengalaman langsung dengan alam dan lingkungan sekitar. Keterampilan sosial yang kuat, interaksi dengan teman sebaya dan masyarakat sekitar membantu mengembangkan keterampilan sosial anak. Penanaman nilai-nilai luhur. Anak-anak diajarkan nilai-nilai luhur seperti gotong royong, kerjasama, dan menghargai lingkungan belajar sambil bersenang-senang. Lingkungan yang menyenangkan dan kegiatan yang menarik membuat anak-anak lebih menikmati proses belajar. 3. Tantangan PIAUD Pelita Hati di pedesaan. Keterbatasan sumber daya, kurangnya tenaga pendidikan yang berkualitas, sarana dan prasarana yang memadai, serta akses terhadap informasi. Jarak yang jauh. Beberapa anak harus menempuh jarak yang jauh untuk mencapai sekolah. Kurangnya pengembangan kurikulum PIAUD di pedesaan, seringkali kurang variatif dan inovatif. 4. Solusi untuk meningkatkan kualitas PIAUD di pedesaan. Yang pertama, meningkatkan sarana dan prasarana. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama untuk menyediakan sarana dan prasarana yang memadai. 2. Selanjutnya, meningkatkan kualitas tenaga pendidik melalui pelatihan dan pengembangan profesional dan berkelanjutan. 3. Pengembangan kurikulum yang relevan. Kurikulum harus disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik anak-anak di pedesaan. 4. Kerjasama dengan masyarakat. Libatkan masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan PIAUD. Selanjutnya, visi. Mewujudkan anak usia dini yang cerdas, berakhlak mulia, mandiri, dan siap menghadapi masa depan. Misi. Menyelenggarakan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Membentuk karakter anak yang kuat melalui nilai-nilai agama dan moral. Mengembangkan potensi anak secara optimal dalam berbagai aspek. Menjalani kerjasama yang baik dengan orang tua dan lingkungan sekitar. Tujuan: mengembangkan kecerdasan anak, membentuk karakter mulia, mendorong kemandirian anak, mempersiapkan anak menghadapi masa depan.
mengintegrasikan pembelajaran dengan lingkungan, mengembangkan potensi anak secara holistik. Pembelajaran intrakurikuler. Topik-topik yang dipersiapkan disesuaikan dengan minat anak. Semester pertama, aku pribadi yang berharga. Aku cinta Indonesia. Aku berada di mana? Ibadah adalah kebutuhanku. Lihatlah binatang kesayanganku. Dengan total waktu 17 minggu. Semester kedua, alamku ciptaan Tuhan, media komunikasi, melihat orang tuaku bekerja, bukuku sahabat paut, kendaraan siap mengantarku, aku sayang bumi. Dengan total waktu 17 minggu. Rencana pembelajaran, tujuan pembelajaran dan elemen capaian pembelajaran. Yang pertama, nilai agama dan budi pekerti. Tujuan pembelajarannya, pertama, mempraktikkan nilai dan kewajiban ajaran agamanya, mengenal Tuhan melalui ciptaannya, kegiatan ibadah, tempat-tempat ibadah, dan kitab suci. Ketiga, memperingati hari besar agama. 4. Mensyukuri, menyayangi, dan melestarikan ciptaan Tuhan dengan penuh tanggung jawab. 5. Mengenal keberagaman agama dan sikap menghargai kepercayaan orang lain. 6. Menghargai diri sendiri, orang lain, lingkungan sekitar sebagai rasa syukur kepada Tuhan. Selanjutnya yang kedua, jati diri, identitas diri, budaya, mengenal Pancasila, kesadaran diri dan lingkungan, motorik hidup sehat, sosial emosional, motivasi komunikasi. Tujuan pembelajaran, pertama, memperingati hari-hari besar nasional. Kedua, memiliki sifat positif dan berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan, kesehatan, dan keselamatan diri. 3. Mendiri, 4. Bangga dengan latar belakang budaya dan jati dirinya sebagai anak Indonesia. 5. Mengenal budaya daerah, rumah adat pakaian daerah, tari daerah, alat musik tradisional, bahasa dan permainan daerah. Menunjukkan perilaku gotong royong. 7. Memiliki sifat positif dan berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan. 7. Dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar, bangga terhadap hasil karya. Yang selanjutnya, ketiga, dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, mampu berkomunikasi dengan orang dengan baik. Yang kedua, menumbuhkan budaya literasi. 3. Melakukan observasi, eksplorasi, dan eksperimen. 4. Menemukan solusi kreatif dalam pemecahan masalah. 6. Mengekspresikan imajinasinya menjadi karya menggunakan material alam di sekitar. 7. Mengenal teknologi pemanfaatan lahan sempit. 8. Mengenal cara menghemat air. 9. Mengenal cara mengolah sampah. Selanjutnya, pengorganisasian topik dan yang pertama, aku pribadi yang berharga, yaitu siapakah aku, lindungi tubuhku, kenalilah diriku. 2. Kita berada di mana? Pertama, lingkungan sekitarku. Kedua, pantai. Ketiga, perkotaan. Selanjutnya ketiga, ibadah adalah kebutuhanku. Yang pertama, sholat. Kedua, sedekah. 4. Lihatlah binatang kesayanganku, yaitu ada kucing, burung, ikan. Kelima, yuk kita mengenal tanaman, yaitu tanaman sayur, tanaman obat. Selanjutnya yang keenam, alamku ciptaan Tuhan. Yang pertama, tanaman di sekitarku. Kedua, eksplorasi alam. Ketiga, indahnya langit. Selanjutnya yang ketujuh, media komunikasi. Ada HP atau televisi, koran atau majalah. Yang kedelapan, kendaraan siap mengantarku, yaitu mobil atau kapal. Yang kesembilan, melihat orang tuaku bekerja, yaitu buruh, nelayan, pedagang.
10 tanah airku Indonesia, yaitu bendera merah putih, pemimpin negara, lagu kebangsaan. Yang ke-11, bukuku sahabat PIAUD-ku, yaitu buku cerita, buku perpustakaan, buku majalah. Selanjutnya yang ke-12, aku sayang bumi, yaitu ada sampah di sekitarku, memilihlah sampah. Mungkin hanya inilah yang dapat saya presentasikan. Saya lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.